Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua dapat kumpul pada hari ini dan melaksanakan presentasi. Perkenalkan, saya Rino Graha dengan NIM 2021 2010 052. Yang kedua ada Fauzi Hermawan dengan NIM 2021 2010 54. Yang ketiga ada Afif Ahmadi dengan NIM 2021 2010 074. Yang keempat ada Bakhtiar Ramadan dengan NIM 2021 2010 76. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan perencanaan media otomotif mobil listrik dengan judul Volkswagen ID4. Selanjutnya, pendahuluan. Mobil listrik pertama kali dikenalkan oleh Robert Anderson dari Skotlandia pada tahun 1832 sampai 1839. Namun pada saat itu harga bahan bakar minyak relatif murah, sehingga masyarakat dunia cenderung mengembangkan motor bakar yang menggunakan BBM. Saat ini harga BBM semakin mahal dan cadangannya semakin menipis serta sulit dikendalikan untuk masa yang akan datang. Selain itu, terdapat isu lingkungan yang menjadi perhatian dunia yang tertuang dalam Education for Sustainable Development atau EFSD. Hal ini memicu pengembangan penggunaan energi listrik dalam sistem transportasi sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sebab energi listrik mudah dibangkitkan dari berbagai macam sumber, termasuk dari sumber-sumber energi terbarukan. Mengacu pada blueprint pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, ketahanan dan kemandirian energi harus ditingkatkan dengan menurunkan emisi gas rumah kaca atau GRK, karbon dioksida, serta meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Presiden Republik Indonesia pada Forum G20 di Pittsburgh, USA pada tahun 2009 dan pada COP15 di Copenhagen menyampaikan bahwa Indonesia dapat menurunkan emisi GRK sebesar 26% dan bahkan bisa mencapai sebesar 41% dengan bantuan negara maju sehingga tahun 2020. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah mengurangi pemakaian BBM untuk transportasi dan menggantikannya dengan energi listrik. Selanjutnya, berikut ini beberapa komponen mobil listrik yang dapat Anda ketahui. Satu, traction battery pack atau baterai traksi. Komponen mobil listrik ini berfungsi untuk menyimpan dan mengalirkan arus listrik searah direct current atau DC ke inverter yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor traksi. Ketika controller mengirim sinyal, maka baterai traksi akan langsung memindahkan arus listrik ini supaya bisa menggerakkan motor traksi. Baterai traksi dibuat dengan struktur yang kokoh dan kekar agar komponen terpenting ini tidak mudah rusak. Selain itu, baterai traksi juga didesain agar bisa diisi ulang berkali-kali umumnya. Baterai traksi berjenis lithium-ion karena daya tahannya yang baik dan paling banyak dipergunakan sama seperti baterai yang digunakan pada model mobil Hyundai Kona Electric dan Ioniq. Kedua-duanya sama menggunakan baterai lithium-ion polimer. Yang kedua, controller. Controller menjadi salah satu komponen mobil listrik yang utama karena berfungsi sebagai pengatur daya listrik yang disalurkan dari baterai menuju inverter. Kemudian menggerakkan motor traksi. Sinyal yang dikirimkan oleh controller ini berasal dari pedal mobil yang diinjak oleh pengemudi. Pedal mobil juga mengatur beberapa banyak tekanan maupun frekuensi pada motor sehingga mempengaruhi laju mobil. Yang ketiga, traction motor atau motor traksi. Motor traksi adalah sebuah dinamo listrik yang berfungsi menggerakkan transmisi dan roda. Motor traksi bisa dikatakan menjadi komponen mobil listrik yang sangat penting dalam performa mobil listrik yang Anda kendarai. Motor traksi dapat berputar hingga 18.000 rpm. Jenis motor traksi yang paling banyak digunakan adalah brushless DC traction motor atau BLDC. Sementara pada mobil listrik bertenaga baterai atau BEV, motor traksi menggantikan fungsi internal combustion engine atau ICE. Yang keempat adalah auxiliary battery. Selain baterai traksi, mobil listrik nyatanya memiliki tambahan baterai lain yang menambah daya listrik dalam bentuk auxiliary battery. Komponen mobil listrik ini digunakan sebagai tempat penyimpanan penyedia arus listrik untuk menghidupkan aksesoris mobil yang bukan termasuk komponen utama, mulai dari air conditioner di mobil, wiper, alarm, hingga lampu mobil.
Selain itu, auxiliary battery juga bisa digunakan sebagai baterai cadangan jika sewaktu-waktu baterai traksi mengalami masalah. Yang kelima, inverter. Inverter adalah komponen pengompresi pengubah arus arah DC pada baterai menjadi arus bolak-balik AC. Lalu, kemudian arus bolak-balik ini dipergunakan oleh motor traksi. Selain itu, inverter juga berfungsi untuk mengubah arus AC saat pengereman regeneratif menjadi arus DC untuk kemudian dipakai mengisi charging baterai. Inverter juga berfungsi mengontrol tekanan pada pedal gas, di mana inverter bisa mempercepat dan memperlambat laju motor pada mobil listrik. Biasanya inverter yang digunakan adalah bidirectional inverter. Yang keenam, charger. Charger termasuk sebagai komponen mobil listrik yang berfungsi sebagai komponen peralatan mengisi ulang daya baterai. Charger mengubah listrik AC menjadi DC lalu disimpan di dalam baterai. Charger sifatnya mendukung alias tidak benar-benar wajib ada di setiap mobil listrik. Soalnya, sejumlah tipe mobil listrik ada juga yang tidak membutuhkan charger untuk mengisi daya listrik pada mobil. Secara umum ada dua jenis charger pada mobil listrik. Pertama, onboard charger yang terpasang di dalam interior mobil. Kedua, offboard charger yang berada di luar stereo mobil atau tidak terpasang bersama mobil. Mobil dengan onboard charger akan menerima arus bolak-balik AC. Sedangkan mobil tanpa charger offboard charger akan mendapatkan arus searah charging port sebagai titik referensinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fauzi. Ya, transmisi atau transmisian. Transmisi merupakan komponen mobil listrik yang berfungsi sebagai pengatur daya mekanisme motor traksi sehingga bisa digunakan untuk penggerak roda. Cara kerja transmisi mobil listrik ini tidak jauh berbeda dengan transmisi pada mobil konvensional. Dan nomor 8 itu ada charger port. Komponen ini merupakan bagian yang berguna sebagai titik pusat pengisian daya untuk baterai mobil listrik. Charger port nantinya akan terhubung dengan daya eksternal dalam proses pengisian daya untuk baterai pack. Namun, komponen ini hanya dimiliki mobil listrik, jenis baterai elektrik, diesel, and plug-in electric diesel saja. Pasalnya, jenis hybrid elektrik, diesel, and fuel cell electric diesel tidak memiliki slot charging port. Dan nomor 9, thermal cooling system atau sistem pendinginan thermal. Sistem thermal merupakan sistem pendinginan yang berfungsi mempertahankan kisaran suhu operasi yang sesuai untuk mesin, motor traksi, dan berbagai komponen elektrikal lainnya. Ketika Anda mengemudikan mobil listrik, maka suhu pada mesin mobil menjadi panas. Disinilah peran sistem thermal, yaitu komponen mobil listrik yang berfungsi sebagai pendingin mesin mobil. Ini juga termasuk menjaga suhu motor taksi dan berbagai komponen elektrikal lainnya. Dengan begitu, komponen mobil tetap berada dalam suhu normal, meskipun mobil listrik melaju kencang dalam waktu yang lama. Untuk nomor 10 itu ada DC-DC converter. Mobil listrik biasanya menyimpan tegangan yang cukup besar dan bervariatif, yakni antara 60 volt hingga 1500 volt. Hal tersebut tergantung dari jenis mobil listrik dan kapasitas baterainya. Komponen DC-DC converter inilah yang berfungsi mengubah daya listrik DC bertegangan tinggi dari traction battery package menjadi bertegangan lebih rendah. Tujuan agar listrik tersebut bisa dimanfaatkan oleh komponen mobil listrik lainnya yang membutuhkan listrik bertegangan rendah. Selain itu, DC-DC converter juga berfungsi sebagai alat untuk mengisi daya listrik pada baterai. Next. Nah, spesifikasi Volkswagen ID4 berikut adalah data mengenai Volkswagen ID4 AWD tahun 2021. Tipe kendaraan yaitu tipe kendaraan dengan 4 pintu dan untuk kursi penumpang dia memiliki 5 kursi dengan penggerak roda depan dan tengah. Untuk powertrain motor
memiliki dua motor sinkron permanen berkecepatan variabel AC, masing-masing dengan tenaga 107 horsepower dan 201 horsepower, serta torsi 1119 lb FT dan 228 lb FT. Tenaga gabungan dia memiliki 295 horsepower, torsi gabungan dan 339 lb. Paket baterai, paket baterai lithium ion berpendingin cair sekitar 77,0 kilowatt hour. Pengisian baterai onboard 11,0 kilowatt, transmisi langsung atau ke satu percepatan. Next. Nah, spesifikasi Volkswagen ID yang lainnya itu hasil uji CD 1 sampai 60 mph per 5,4 5 per 5,4 detik, 1/4 mil sama dengan 14,1 detik atau 99 mph. Hasil di atas tidak termasuk percepatan awal, satu kaki sebanyak 0,3 detik. Start bergulir yaitu 5 sampai 60 mph, 5,5 detik, gigi atas 30 sampai 50 mph, yaitu dengan kecepatan 2,3 detik. Gigi atas dari 50 sampai 70 mph, dia memiliki 3,2 detik. Kecepatan maksimum terbatas yaitu 112 mph. Pengereman dia memiliki 70 sampai 0 mph, 171 kaki. Kekuatan melintas jalan, lintasan segitiga diameter 300 kaki. Konsumsi bahan bakar EPA, STCD, gabungan kota jalan raya 96 per 103 per 88 mpg. Jarak tempuh yaitu dimiliki dengan 240 mil. Nah, untuk chassisnya sendiri, dia mempunyai suspensi depan dan belakang, strut dan multilink. Rem depan, dia memiliki cakram berlubang 13,4 inch cakram, dan untuk rem belakang dia memiliki drum, cakram drum 1,1 inch. Dan bahan Bridgestone Alliance Sport AS. Untuk dimensinya sendiri, jarak sumbu roda itu 100,87 inch, panjang dengan 185 inch, lebar 72,9 inch. Dia memiliki tinggi 61 inch, volume penumpang 101 kaki kubik, volume bagasi yaitu sekitar 30 kaki kubik berat kosong. Mobil itu tersendiri dia memiliki berat 4.884 pound. Ya, next. Nah, untuk desain Volkswagen ID4, Volkswagen ID4 adalah merupakan mobil SUV listrik. Mobil ini memiliki desain yang ramping, modern, dan aerodinamis. Bodi ID4 terbuat dari bahan ringan, termasuk aluminium, untuk mengurangi berat dan meningkatkan efisien. Next. Nah, untuk eksterior luarnya, Volkswagen ID4 pengguna lampu depan dan belakang LED menambah tampilan nuansa keseluruhan Volkswagen ID4. Memiliki berbagai fitur eksterior termasuk sunroof, panoramik, kaca spion samping yang dapat disetel daya, oh ya, dan liftgate hands-free, juga memiliki paket velg alloy 22 inch, opsional untuk tampilan yang lebih mewah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Afif Ahmadi. Ya, silakan. Interior luar dari Volkswagen ID4. Interiornya sendiri juga merupakan tempat yang bagus dengan kesan kualitas yang tercermin bahkan pada model dasar ID4 standar.
VV juga menambahkan beberapa jahitan pada panel pintu dan dashboard. Ini adalah cara tradisional para pembuat mobil berkomunikasi bahwa mereka menghabiskan sedikit uang ekstra untuk interior. Berikut adalah desain Volkswagen ID4. Ada tampak samping, tampak depan, tampak atas, dan juga tampak belakang. Berikut juga ada desain AutoCAD dari Volkswagen ID4 dari tampak depan dan juga tampak belakang. Next. Bagian perawatan akan dibacakan oleh Bahtiar Ramadan. Perawatan komponen baterai. Perawatan mobil listrik tidak hanya menjadi jantung kendaraan, tetapi juga merupakan komponen yang krusial untuk dirawat. Mobil listrik umumnya menggunakan baterai lithium ion yang mampu bertahan lebih dari 8 tahun. Adapun perawatan baterai VID4 seperti menjaga kapasitas baterai, mengatur tegangan masuk, turunkan batas pengisian maksimum, perhatikan tempat parkir, tentukan waktu ideal pengisian baterai, hindari mengemudi dengan kecepatan tinggi, hindari benturan pada baterai, dan tetap discharger meski tidak dipakai. Dan ini kita lihat baik-baik dan simak ya pengajaran.
Ya, sekian dari videonya. Sangat jelas safety-nya untuk masalah pengeremannya. Pada saat dia melaju sangat tinggi, dia pada saat ada mobil atau sesuatu yang di depan langsung mengalami pengereman mendadak yang sangat-sangat safety. Dan untuk masalah keamanannya juga sangat-sangat terjaga. Pada saat tadi itu tabrakan, dia langsung menyelamatkan. Ya, segitu saja dari kelompok kelas B. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.